Saat Teduh Antioquia hari ini, doa meminta hikmat dan pengertian. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam tubuh, terdapat kesatuan hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara satu anggota dengan yang lainnya. Setiap anggota tubuh saling melengkapi dan bekerja sama untuk kepentingan bersama demi keutuhan tubuh tersebut. Demikian juga gereja merupakan kumpulan orang-orang percaya yang menjadi satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepala. Jadi, setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Lalu, bagaimana seharusnya anggota tubuh Kristus itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Hendaklah orang percaya saling mengasihi sebagai saudara, saling memperhatikan, saling menolong dalam menanggung beban, dan saling mendoakan sehingga tercipta kesatuan antar anggota tubuh Kristus. Dalam renungan hari ini, Rasul Paulus memberikan contoh yang baik melalui responnya setelah mendengar keadaan jemaat Kolose yang disampaikan oleh Epafras. Memang keadaan jemaat Kolose berjalan dengan baik, namun ada pergumulan yang mereka hadapi, khususnya tekanan dari adat istiadat yang mencobai mereka supaya berpaling dari Yesus. Mendengar hal tersebut, maka Paulus tak henti-hentinya berdoa untuk mereka, supaya mereka bertumbuh dalam hikmat dan pengertian akan Yesus. Tentunya ini bisa terjadi kalau mereka membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus memenuhinya. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan dengan kekuatan sendiri. Menerima hikmat dan pengertian adalah permintaan yang paling penting bagi setiap orang Kristen. Karena tanpa ini, kita tidak akan kuat dan mudah terbawa oleh ajaran-ajaran di luar Yesus. Ini sudah terbukti bagaimana banyak di antara orang Kristen yang jatuh ke dalam ajaran adat istiadat dan ajaran dunia saat ini. Banyak orang Kristen tidak lagi peduli akan Kristus, ibadah, doa, dan firman, tetapi mereka lebih memilih mengikuti acara yang ditawarkan dunia ini. Inilah tekanan-tekanan yang dapat menghimpit iman kita kepada Kristus. Karena itu, kita harus meminta kepada Allah supaya dapat menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang Yesus melalui Roh Kudus, agar kita tetap teguh dan setia kepada Kristus. Kita juga harus berdoa untuk dapat mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan hingga mengalami Kristus secara pribadi, karena segala hikmat dan pengetahuan ada di dalam Kristus. Jadi, ada dua hal yang harus kita minta kepada Allah, yaitu meminta hikmat dan pengertian akan Kristus, sehingga kita mengetahui dan mengalami Kristus dalam hidup kita. Coba kita renungkan, apa yang selama ini kita minta dalam doa kepada Allah? Sudahkah kita meminta hikmat dan pengertian tentang Kristus? Ingatlah bahwa kunci kemenangan atas dunia ini adalah hikmat dan pengertian yang benar tentang Kristus. Hal ini juga akan membuat hidup kita layak di hadapan Allah. Karena itu, izinkanlah Roh Kudus memenuhi kita supaya kita dapat mengalami Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati dan mengizinkan Roh-Mu mengisi hati dan pikiran kami dengan hikmat dan pengertian akan Kristus, sehingga kami dapat mengatasi segala tekanan dan tetap fokus kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.